Shalom, selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan. Bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena dalam anugerah-Mu kami boleh bangun dan boleh menikmati pagi ini dengan renungan. Biarlah anugerah-Mu itu yang memampukan kami untuk mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tema kita hari ini, sulitnya mengampuni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak banyak ajaran Yesus yang lebih sulit untuk diikuti daripada perintah untuk mengasihi sesama. Ketika kita dianiaya, wajar jika kita ingin membalasnya. Namun, Tuhan memanggil kita untuk memberikan pipi yang lain. Apakah ini panggilan bagi kita untuk membiarkan diri kita diintimidasi? Untuk tidak pernah membela diri sendiri? Jelas tidak. Ini jauh lebih dalam daripada itu. Ketika kita dianiaya, ada baiknya kita mengingat bahwa tidak ada kesalahan yang tidak akan dihukum. Setiap dosa yang dilakukan akan dibayar. Adalah hakku untuk membalaskan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membalasnya. Ulangan pasal 32 ayat 5 dan Roma 12 ayat 17 sampai 21. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah penghiburan yang luar biasa bagi orang-orang percaya yang dianiaya. Setiap kesalahan yang dilakukan terhadap kita akan dihukum. Kabar baik dari Yesus adalah bahwa jika kesalahan yang dilakukan bertobat dan orang yang bersalah meminta pengampunan, kesalahan itu dibayar oleh Kristus di kayu salib. Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung hukuman atas semua dosa manusia, sehingga semua orang yang memandang kepadanya dapat diselamatkan. Ketika sebuah kesalahan dilakukan terhadap kita, kita mungkin berpikir, saya ingin orang yang menyakiti saya dihukum. Saya ingin mereka yang dihukum, bukan Kristus. Tetapi perlu kita mengingat bahwa kita juga telah berbuat salah kepada banyak orang lain, dan bahwa Kristus telah menanggung hukuman kita, membayar kesalahan kita juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang sederhana adalah kita semua pernah membuat kesalahan, dan kita semua membutuhkan pengampunan. Maka, jika kita sudah diampuni, haruslah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan,
yang pengampun, bimbinglah kami untuk bersabar terhadap orang lain, terutama ketika kami dianiaya, sehingga Kristus dapat terlihat di dalam diri kami. Tolonglah kami, Roh Kudus, untuk menunjukkan kesabaran-Mu dalam segala waktu dan keadaan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.